cucu pertama itu. Jadi anaknya pertama dari Pak Olin dan Bu Popi tadi di Amerika. Kebetulan Pak Juanda itu ada perjalanan dinas negaraan ke Jepang, kalau nggak salah ke Amerika. Tapi lain kota. Bu Juanda minta, ayo nengokin kan cucu pertama kan. Tapi ditolak sama beliau, nggak bisa karena ini pakai uang negara. Jadi even kalau di satu negara sama beliau nggak mau belok gitu. Balik kembali aja karena ini dibayar ke uang negara gitu. Dan yang pasti tadi dalam sisi keluarga juga beliau tadi sangat tidak secara pribadi tidak gunakan fasilitas negara. Jadi pernah suatu waktu ada cerita lagi, jadi tadi saya sampaikan pertama ialah Bu Popi Auludin. Beliau itu Pak Olin Jamil sedang sekolah S2 dan S3 di Amerika Serikat. Dan Bu Popi itu mempunyai melahirkan cucu pertama itu. Jadi anaknya pertama dari Pak Olin dan Bu Popi tadi di Amerika. Kebetulan Pak Juanda itu ada perjalanan dinas negaraan ke Jepang, kalau nggak salah ke Amerika. Tapi lain kota. Bu Juanda minta, ayo nengokin kan cucu pertama kan. Tapi ditolak sama beliau, nggak bisa karena ini pakai uang negara. Jadi even kalau di satu negara sama beliau nggak mau belok gitu. Balik kembali aja karena ini dibayar ke uang negara gitu. Nah itu salah satu yang saya dapat ceritanya itu dari Pak Juanda pada saat itu. Dari ibu saya. Nggak ada lagi masalah macam juga mengulik fasilitas negara juga pernah. Jadi waktu itu ada nggak salah ada sidang di Bandung, Jawa Barat. Saya lupa apa itu terkait dengan KTT non blok ya, waktu itu di Bandung di Asia Afrika itu. Kan berangkat dari Jakarta harus dengan foreigner. Nah, foreigner disiapkan katanya sampai 10 atau 12 foreigner untuk mengawal terus sampai ke Bandung. Ya, terlalu banyak buat apa dia itu. Yang adanya yang biasa saja, yang penting jalannya lancar. Oke, disepakati di Jakarta untuk itu. Jadi berangkat dengan foreigner seadanya. Sampai di Bandung selesai. Pas beliau kembali ke Jakarta, ini ceritakan Bu Juanda, ternyata jadi banyak lagi yang awal. Banyak lagi yang awal segala macam. Beliau kan jadi kesal lah ya. Terus dengan nyolek supir, tahu itu nggak usah diikutin. Jadi itu foreigner dari jalan itu mobil tempat lain. Sampai di rumah dinas kembali, ya supirnya dimarahin sama para polisi pengawalnya kan. Tapi karena permintaan bapak ya sudah, akhirnya mereka nggak bisa ngapain. Karena saya dari awal sudah kasih tahu nggak mau terlalu heboh gitu ya. Tapi begitu kembali ke rumah dinas ya supir yang kena sama para pengawal itu ya. Tapi kalau kita lihat dalam sekarang kan waktu itu sempat ya heboh dengan tolelot dan lain-lain. Sana sih udah agak silent ya. Karena dari Polri udah terapkan nggak boleh memakai sirine dan lain-lain untuk membuka jalan. Gitu. Nah itu contoh, ini sudah digunakan oleh dari Pak Juanda itu di tahun era 50-an itu, ternyata mereka sangat strict untuk urusan seperti itu. Gitu. Ada yang lebih penting lagi saya lupa. Jadi pada saat zaman itu, kita dulu kalau lihat di sejarah, buku itu ada namanya sunring. Sunring itu adalah memotong nilai mata uang rupiah kita. Yang mesti kita punya 10.000, dipotong setengah tinggal 5.000. Jadi kalau kita punya tabungan, ya waktu itu jadi dari 1 juta, bisa ternyata tabungan kita 1 juta tinggal 500. Nah pada keputusan saat itu, Pak Juanda memberikan keputusan, saya ingat itu dari cerita ibu saya dan kakaknya ibu saya itu, bahwa beliau ngitung itu segala macam di ruang kerja beliau. Dan sebetulnya anak-anak itu nanya dan tapi dia nggak bilang, saya diam aja apa segala macam, dan besok kita diumumkan. Jadi artinya sebetulnya kalau mau ngambil advances buat keluarga, tinggal sampaikan saja kan, belikanlah itu barang-barang, misalnya uang yang ada itu kan, apakah mesin jahit, atau kompor atau apa, tapi kan besok langsung hilang setengahnya gitu kan. Tapi nggak bicara loh, kalau saya nggak bicara, nggak beritakan ke keluarga, besoknya diumumkan ada sunring atau pemotongan nilai uang tersebut itu, yang sebetulnya beliau punya informasi tersebut.